Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna ila syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Para jamaah kakung kang putri dahat kehormatan, monggo ya, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk thalabul ilmi, masih memberikan keimanan kepada kita semuanya. Semoga iman kita teguh sampai kita diambil oleh Allah SWT. Amin. Dan juga tak lupa nih, kita semuanya masih diberikan kesehatan. Sampai sehat gitu, Ibu lupa ya, alhamdulillah. Sehat itu memang modal utama kita ya. Modal utama kita yang pertama sehat jasmani, yang kedua sehat rohani, yang ketiga sehat ekonomi. Sehat ekonomi itu gitu kok, kenapa istilahnya kita ikhtiar kali tawakal itu cara sehat ekonomi gitu. Jadi tidak usah kemerungsung gitu. Nah kemerungsung nanti malah kita stres. Karena saat ini banyak yang stres gara-gara ekonominya nggak sehat ya. Tanggal 1 dan saya bilang itu gaji 1,5, tanggal 1 gajian, tanggal 5 wis koma. Pokoknya apapun yang kita terima dari Allah SWT, mari kita syukuri ya. Kita syukuri. Nah belum terlalu atau banyak yang kebutuhan yang belum tercukupi, sing sabar. Mungkin Allah paling kecukupan ya. Kita sedaya. Monggo kita buka Al-Quran ya. Mawi dereng, mawi HP bisa pakai HP bisa ya. Karena kita ini judul tafsir, kita mau Al-Quran tentunya ya. Al-Quran kita sampai nanti insya Allah bahas di surah Al-Qari'ah. Sebelumnya kita murojaah dulu ya. Mungkin yang penjelasan yang sudah hafal tambah kuat hafalannya, penjelasan yang belum hafal bisa hafal. Syukur-syukur terurai atau terperbaiki bacaan dan juga yang lainnya. Monggo kita mulai dari ta'awudz basmalah, kemudian kita awali dari surah An-Nas sampai surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله
الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Para bapak, para ibu yang kita muliakan, alhamdulillah sampun sampai surah Al-Qari'ah. Insyaallah mungkin kalau kita lanjutkan terus sampai surah An-Naba, berarti pas kita mau kajian seperti ini kita merujakannya 1 juz ya, sudah 1 juz lumayan. Terus kita ngaji bareng terus tartil itu ngedikani para ulama itu nggak gampang capek, apalagi terus tambah ngantuk enak banget. Jadi berarti nazalat alaihi sakinah, sudah turun ketenangan sampai ngantuk. Monggo kita kesani nggih saniki di surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ada 11 ayat nggih. Al-Qari'ah artinya di sini Al-Qari'ah hari kiamat. Nah, ini tema yang dibahas dalam surah Al-Qari'ah adalah tema tentang hari kiamat. Dan biasanya kalau menyangkut tentang akidah dan seterusnya, akidah kemudian tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah tersebut, itu adalah surat-surat Makkiyah, surat-surat di awal-awal. Karena memang Rasulullah ketika berdakwah di awal-awal dakwah beliau menguatkan akidah. Fokus utama beliau adalah tentang akidah. Ketika di Madinah baru tentang muamalah. Maka kita bersani kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah itu biasanya Madaniyah atau turun setelah hijrah. Ayat tentang pernikahan, tentang hukum, tentang dan seterusnya, mereka ayat-ayat yang Madaniyah. Baik. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ada juga Al-Haqqah mal Haqqah wa ma adraka mal Haqqah. Itu sama.
artinya hari kiamat juga. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini akan berakhir dan tidak kekal. Sehingga kita harus persiapan, kita harus benar-benar prepare bahwa kita itu tidak selamanya di sini dan asalnya memang bukan di sini, ya. Asal kita itu bukan di sini. Kita di sini itu alam yang ketiga, nggak salah ya. Alam pertama adalah ruh kita, alam ruh. Di sana disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini ketika Al-Quran disebutkan. Jadi dulu kita sudah disumpah di sana, semua ruh itu disumpah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian semuanya, wahai arwah, wahai ruh, terus semuanya. Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya, kami bersaksi bahwa Engkau wahai Allah SWT adalah Tuhan kami semuanya. Nah, kemudian Allah masuk ke alam rahim, ya, alam rahim di ibu kita masing-masing. Di situ kita nongkrong selama 9 bulan 10 hari, ya, 9 bulan 10 hari. Ya. Makanya di sana terus di situ nek sudah 4 bulan kalau nggak salah juk ubah-ubah gitu kan. Makanya disebut meteng, ya, gremet-gremet nih meteng, nah gitu. Istilah yang Jawa dari Jadi terus kemudian di sana juga dituliskan tentang rezekinya, tentang ajalnya, terus baik bejo cilokone, dan di situ sudah dituliskan. Nah, sudah di situ kemudian baru kita masuk ke alam berikutnya, yaitu alam dunia ini, Maka Rasulullah itu ngendika, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap manusia itu dilahirkan dalam fitrah. Fitrahnya itu tadi qalu bala syahidna, tadi itu fitrahnya. Fitrahnya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb-nya, itu fitrahnya. Kemudian disambung fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Maka ayah ibunya lah yang akan menjadikan dia itu yumajisanihi majusi, yunasironihi nasrani au yuhawidanihi, atau menjadi Yahudi. Jadi 3 pokok agama itu niku sebenarnya ada di 3 ini. Kalau enggak majusi, ya Nasrani atau Yahudi. Nah, makanya kalau kita menemukan, misalnya qadarullah ada kelahiran, kemudian lahirnya ini kok meninggal padahal dia belum balik, maka dia tergolong sebagai yang fitrah, fitrah insyaallah masuk ke dalam surga. Namun tentu beda tingkatan surganya begitu. Kita kembali lagi al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apakah engkau tahu apakah hari kiamat itu? Allah SWT mengulang-ulang ayat seperti ini supaya kita benar-benar paham dan bahwa itu hal yang sangat penting, Dan juga Bapak sekalian, tidak ada yang pirsa, tidak ada yang tahu kapan sebenarnya hari kiamat itu akan datang. Ning dilalai. Wong Indonesia ini kreatif, ono sing ngomong rebukuan, ono sing ngomong Jumat Kliwon, ono sing ngomong Masya Allah gitu. Niku luar biasa memang. Terus memang kita niku bangsa yang kreatif, ono sing ngomong ngerti kiamat, ono sing iso ngomong karo semut, ono sing iso ngomong karo telu malih. Ya, Masya Allah gitu. Sebenarnya nek misal niku ada di sini pengen tak tanya apakah iso ngomong karo tikus mboten. Karena saat ini pari pangan tikus dan ini do gagal panen termasuk mungkin. Kalau juga niku tak kon jajal kon dialog karo tikus kon aja.
makan pari kan. Sakit iki men wong Indonesia iki luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Niku wonten surah Al-A'raf, banyak misal panjenengan betul Al-Qur'an bisa dibuka nih. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu taqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Niki wonten ayat 187 ngene. Surah Al-A'raf. Nggih, Al-A'raf. Yas'alunaka 'anis sa'ah, nggih. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan itu datangnya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak tahu yang datangnya kapan kecuali Dia sendiri. Saqulat fis samawati wal ard, terasa berat apa yang ada di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Nanti sing kita garis bawahi, hari kiamat itu tidak datang kepadamu kecuali tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini kan orang nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang tahu tentunya. Tiba-tiba, bayangkan saja nih kita misalnya pas niko peristiwa gempa Jogja dulu niko kan dulu. Kan itu kejadiannya waktu pagi hari. Itu ada cerita banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya nuwun sewu nembe siram orang ngerti nek ora gopo gitu saking dene gugup kaget wedi itu langsung melayu gitu. Lari tanpa kayak siram kok nggih. Ini saking dene kaget apalagi hari kiamat nanti nggih. Nah, itu kan luar biasa. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahui harinya atau kapan waktunya. Qul innama ilmuha indallah. Diulangi lagi. Katakan lagi, ilmuha, ya, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Nggih, 187 nggih. 187 nggih. Kemudian tentang fenomena kiamat itu kita juga harus sangat mirsani di surah Al-Hajj nggih. Al-Hajj itu juz berapa nggih? Mas, juz berapa Al-Hajj, Mas? Mas ini sing santri-santri ini juz berapa, Mas? Al-Hajj juz berapa? Juz 17. Alhamdulillah, kalian juz 17 nih. Nah, ini ayat 1 dan 2. Nggih, juz 17 ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Niku sing ingkang gambaran kiamat niku di surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ini dikampun kalau boten sempat memberikan materi kan nggih. Fotokopiannya karena nggih dikampun boten sempat damel niku. Ya ayuhan nas taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Niku surah Al-Hajj ayat 1. Sesungguhnya, ya, hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Nah, itu. Di hari itu engkau melihat seorang yang hamil, orang yang mengandung, mereka babaran ning dalan kali jalan niku nyuwun sewu nggih
yang diandung itu keluar. Watadau kullu dzati hamlin hamlaha. Ya, niki apa namanya? Yang watadau kullu dzati hamlin hamlaha. Niki yang pertama apa? Kullu murdiatin amma atuat niku pas yang menyusui lupa kalau dia itu kayak menyusui, nggih. Kemudian watadau kullu dzati hamlin hamlaha. Niki yang tadi. Ya, yang yang sedang ngandut niku keluar. Nggih. Watarana sukaro, dan engkau melihat manusia itu sukaro. Sukaro itu mabuk, nggih. Wa ma'hum bisukaro, tapi mereka itu tidak mabuk. Walakin adzaballahi syadid, tetapi adab Allah itu yang sangat dahsyat. Jadi wong niku wis sempoyongan apa pripun lah, luar biasa, saking dene bingung, ribut dan seterusnya. Nah, ini gambaran yang diceritakan Al-Quran kepada kita supaya kita bisa bertasawur. Tasawur itu punya gambaran sing sebatas yang kita mampu mawon. Tapi tasawur kita itu tentunya terbatas, gitu. Tasawur kita itu atau imajinasi kita itu terbatas. Tapi tetap diizinkan oleh Allah SWT untuk berimajinasi, ben boten apa? Ben boten gerabian. Surga dan neraka itu kan juga ada gambarannya di Al-Qur'an, supaya kita bisa punya tasawur tentang surga dan neraka. Walaupun sekali lagi tasawur kita pasti terbatas dan faktanya tidak akan sama dengan apa yang kita bayangkan. Nah, di misalnya niku di dunia, di surga nanti ada sungai madu dan sungai susu, nah mesti masing-masing kita kan beda. Sing teng mriki wadahe warnane ijo, sing teng mriki gambarane wadahe warnane kuning. Misalnya kan gitu. Sing teng mriki enten grujugane wong omahe ning pinggir kali. Seneng misalnya grujugan, akhirnya terus tasawurnya mesti koyo grujugan ning ngisor rumah kae ning kali ilu wae misalnya. Sing mriki misalnya tinggalnya ning kota, semisali taman, berarti mungkin ning taman kae ning Blumbang gitu terus dicidui ya, misalnya seperti itu. Nah, ini kan tasawurnya berbeda. Monggo terserah boleh nggih, tapi tetap saja ad-dunya an-naru wal jannatu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Niku sifatnya kalau tiga itu masuk. Mala udhun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala ainun ra'at, dan belum pernah dibesani oleh mata, wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah terdetak di dalam hati, hanya diimajinasikan saja. Nah, sama dengan peristiwa kiamat ini. Peristiwa kiamat ini orang-orang barat sana niku kan enten niku sing cah nom-nom sing sok delok film iki enten film tentang kiamat niku. Tentang kiamat bumine belah terus mobil-mobil do nyemplung gitu. Ini kok enggak ada motor Supra di sana. Nggih mesti mobil Eropa kabeh. Bayangan delok film mesti rawon motor apa Karisma Supra yang bulane rawon mesti ya. Karena sing gawe wong Eropa ki ora tuku motor gawe dhewe. Nah, niku di sana gambarannya tidak sesuai dengan yang mereka gambarkan. Kalau ini ngeri ning ono wong sing numpak pesawat iso selamat, kan enggak mungkin kan. Nah, wis kalian dan juga kiamat niku kalau kita bersani literatur keterangan-keterangan yang disampaikan Rasulullah SAW niku berlaku bagi mereka yang memang waktu itu sudah benar-benar ahli maksiat gitu ya. Karena di akhir nanti niku kan ada angin yang berhembus yang mengambil ruhnya orang-orang muslim, ya, orang-orang yang masih punya iman. Nah, di situ setelah itu tinggallah orang-orang yang fajirun, kafirun. Nah, ya. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa tinggal di situ sampai
kemaksiatan merajalela, kemudian sampai digambarkan sampai apa? Ada sing berzina di jalan terus orang lain melihatnya dan itu tidak apa-apa. Nah, waktu itulah kiamat didatangkan. Dan insyaallah nek saat ini tesih banyak ingkang beribadah nggih. Kita sering mireng adzan nggih. Mungkin tesih ra diganggu nggih. Tapi kadang-kadang ada nggih di Indonesia lagi kajian ingkang khusus membahas tanda-tanda kiamat. Baru ini boleh-boleh saja. Asal kita dengan itu kita harus bisa lebih prepare lagi untuk menyiapkannya, istiqdadan kita lebih siap lagi. Karena kita itu kan ada dua kiamatnya. Nah, di pelajaran SD kita dulu ada subro dan kubro. Nah, subro kita semuanya melampaui, kita semuanya badai melampaui, dan itu juga perlu persiapan. Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal jahilu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyyu. Iku artosnya napa? Artosnya al-kayyisu orang yang cerdas itu man dana nafsahu, orang yang bisa ngeker atau menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti. Nah, ini kan persiapan kita dan dia beramal untuk hidup setelah mati. Wal jahilu, orang yang bodoh itu manita ba'ana hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang banyak. Jadi sholat 5 waktu saja, jarang sholat sunnah, jarang sholat sunnah rawatib, ya, jarang sholat duha, jarang sholat tahajud, ning pengen masuk surga Firdaus. Nah, itu tamanna 'ala Allahil aman. Tidak mungkin ya maca Qur'ane yo sak geleme nggih, sithik-sithik ning pengen masuk surga Firdaus. Nah, itu tamanna 'ala Allahil amani, ngangen-ngangen sing rampas, ngoten. Harusnya nek kita maksimal amaliyahnya, tentunya kita nek ngarep sing lebih banyak niku pas ngoten nggih. Nek amalnya segede kok ngamal napa apalagi terus malah menggampangkan. Nggih, menggampangkan. Misalipun sewu pas ada adzan kita tesih sibuk yang lain, terus kita gampang ijazah waktu, kemudian malah mepet-mepet. Kadang-kadang itu sholat asar gitu, asar itu mepet-mepet menjelang maghrib, malah kayak sholat asar. Itu kan menggampangkan. Ini ditakoni pengen mlebu swarga ngendi Mas? Swarga Firdaus sing paling dhuwur karo Kanjeng Nabi. Nah, wae aneh ya. Aneh. Sampeyan apa amale kaya sahabat, kaya tabiin, tapi nggih mboten kabeh. Lanjut kepiye ya gitu. Jadi ora nyambung. Wairu mu'allaqun, ora nyambung. Nggih, sekalian. Jadi kita kembali lagi al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di hari itu annas manusia kal farashil mabthus. Farashil mabthus, farash itu nek ingkang disebutke dalam tafsir itu adalah apa gitu, binatang-binatang kecil yang bersayap sing sok mengitari cahaya. Napa nek iki laron sulung terus napa lagi bawahnya sini gitu. Jadi mubeng tanpa arah gitu, mubeng terus, dan itu banyak. Maksudnya kenapa seperti ini? Karena waktu itu ketika bumi itu berguncang terus niki hancur, para manusia niku sing hidup dan sing mati niku berhamburan.
Juga yang ada di dalam kubur-kubur ini keluar semuanya. Keluar itu terpental meskipun mungkin. Jadi luar biasa gaduhnya, kacaunya luar biasa. Nah, nek mau bikin kacau itu nek secara ilmiah dijawab sebenarnya mudah saja. Misalnya kalau kita misalnya bumi kita ini kan berotasi gitu. Nah, misalnya kalian Gusti Allah, mandek, ngoten niku wis bubar kabeh nih. Nggih. Misalnya itu kan berotasi saking cepatnya kita kan nggak tahu nih bumi ini berotasi. Nek telepon uskut anta gitu misalnya. Nek carane misalnya apa cara basa Arab ini mungkin uskut misalnya itu anten ngoten nggih semuanya akan berantakan semuanya. Gunung-gunung makanya terus wa taqulul jibalu kal'idil manfush nggih dan engkau melihat nggih dan gunung itu seperti kapas, jadi gunung itu ternyata yang seperti itu bisa hancur seperti kapas nanti. Gimana nih bayangin ini kan agak susah nih. Kita orangnya ndak, angan-angan itu orangnya ndak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, bahkan di Al-Quran itu disebutkan watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, dan kau melihat gunung itu diam saja, nggak ngapa-ngapain. Wahia tamurru marras sahab, padahal sebenarnya gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Nah, itu ternyata gunung itu juga bergerak menurut Al-Quran. Dan itu sehingga bisa membuktikan, bisa ngecek itu kan orang-orang sing ahli dalam bidang geologi dan seterusnya. Mulanya panjenengan atau kita semuanya nanti kalau cing guru punya murid atau panjenengan punya putra masuk kuliah jurusan geologi atau yang lain tentang pertanahan, itu lebih untuk dicek dan digali. Nah, itu insya Allah nanti akan sampai kepada ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi membuktikan secara ilmiah tentang kebenaran Al-Quran. Wa taqulul jibalu kal'ihil manfush, dan kau melihat gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Fa amma man saqulat mawazin, adapun orang yang berat timbangannya, timbangan apa nih? Timbangan hasanatuhu tujawizu sayyiatihi. Hasanatuhu kebaikannya tujawizu malabihi sayyiatihi, keburukannya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, sekalian, berarti berarti setelah hari kiamat ada hisab, ada hisab. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ikutin surah surah apa? Di juz 30 ini surat apa? Al-Mutaffifin nggih. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Fa huwa fi 'isyatin radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang diridhoi. Artinya apa? Artinya kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kebaikan kita itu ditimbang, semua ditimbang, kebaikan kita ditimbang. Tapi syaratnya kita muslim, tapi syaratnya kita harus muslim. Bagaimana misalnya kalau bukan muslim, maka apa? Wa uridu ala amalin faja'alnahu haba'an mansura, atau fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Niku teng dalam surah Al-Kahfi. Niku ingkang panjenengan ingkang sama surah Al-Kahfi mesti rada familiar. Orang yang kafir itu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka orang kafir tidak akan kami timbang. Lah susah kan ini. Misalnya maju kafir sing siji ditimbang
sing siji kok wis ora sah. Nggih, langsung paket lengkap. Nah, itu. Kenapa? Faja'alnahu haba'an mansura. Nggih, faja'alna haba'an mansura. Ming diketoke iki lho ngamalmu, baru itu bles hilang. Haba'an mansura niku debu yang berterbangan. Terus orang-orang kafir niku gelone sampai digambarkan dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru, sak temene wong kafir, law anna lahum, seandainya mereka mempunyai mafil ardi jami'an, apa yang ada di bumi, wa mithlahu ma'ahu, dan dua kelipatannya, liyaftadu bihi, supaya mereka bisa menebus min adzab yaumil qiyamati, dan untuk dengan menebus adab hari kiamat, adab dari Allah Subhanahu neraka niku, ma tukup bila minhum, tidak akan pernah diterima. Nanti buat saking nopo, saking dene pengen kaya wong muslim. Mereka pengen, ya Allah, nek saya punya nopo emas, punya harta, pokoknya ini loh harta saya. Pengen menebus kesalahannya dengan harta niku. Tapi nopo ma tukup bila minhum, tidak akan diterima, tidak diterima. Nek donga juga tidak diterima. Niku juga disebutkan di surah Ar-Ra'd niku. Kabasi kafaihi ilal ma'i liyabluwa fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fil dhalal. Orang-orang yang kafir itu kalau berdoa kabasi kafaihi ilal ma', seperti memasukkan tangannya di dalam air. Jadi bahasa ton ini ngeten iki. Bahasa ton iki began iki terus leboke bae. Dimasukkan dilebet gitu ya. Terus liya berwafahu, supaya air itu masuk ke mulutnya. Jadi nek kita munjuk pakai tangan itu kan kudune ngeten. Tapi nek orang-orang kafir itu seperti ini terus ngeten. Wa ma huwa bibalighi, dan tidak nyampe itu airnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali di dalam kesesatan. Mulane alhamdulillah kita niku diberikan nikmat Islam niku harus terus bersyukur nggih, harus terus bersyukur. Karena ya modal utama kita nanti di hari hisab niku di muslim niku ben laku timbangane itu karena kita muslim. Nah, kemudian wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangannya, artinya apa? Sayyi'atuhu tujawizu hasanatihi, atau yang timbangan yang jelek-jeleknya itu melebihi timbangan yang baik-baik. Jadi baiknya sedikit, jeleknya banyak. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Niki tafsirnya ada dua nih. Anda yang menafsirkan fa'um memang masuk ke neraka hawiyah. Fa'um niku ada yang menafsirkan umut dimab, atau artinya nanti posisi dia itu nek pas masuk ke dalam neraka itu kepalanya rumiyin. Jadi nyelorot kungsep nopo istilahnya. Jadi nek basa Jawa ini kan pirang-pirang nih, nyelorot nang kungsep nopo malih. Nah niku jadi kepalanya dia. Niku ada yang menafsirkan seperti itu. Wa ma adraka ma hiya, apakah kamu tahu apa namanya neraka hawiyah itu apa? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Terus disebutkan dalam hadis sab'in wa sittina di'fan. Jadi neraka yang ada di api yang ada di neraka itu ditambahi sab'in 7 wa sittina 67 tingkatan, 67 panasnya ditingkatkan. Jadi yang kita pakai itu ternyata masih tingkat yang rendah gitu. Tingkat yang rendah saja kita wis kepanasan gitu, apalagi ditambah. Ada juga hadis yang mengatakan gitu,
neraka itu dinyalakan selama 100 tahun berwarna merah bersama kuning, kemudian kuning kemerah-merahan, 100 tahun lagi warnanya berubah menjadi putih, 100 tahun lagi berubah menjadi hitam pekat. Jadi yang paling panas itu warnanya hitam pekat. Terus Bapak sekalian, ini ada mu'alaqah baina suratain atau keterkaitan antara surat dan surat yang lainnya. Kalau kita bersani di surah sebelumnya, yaitu surah Al-Adiyat, itu kan terakhirnya inna rabbahum bihim yauma idzin lahir. Yauma idzin itu hari itu apa? Yaitu disambung al-qari'ah, hari kiamat itu. Nah kemudian niki yang ayat terakhir di surah Al-Qari'ah niki, nggih. Wa amma man khafat mawazin fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Neraka yang sangat panas. Nah, apa sebabnya mereka seperti itu jangan masuk neraka? Disambung surah Al-Qamut. Ya, karena dia mementingkan dunianya dan seterusnya. Nah, terus ini mu'alaqah baina suratain atau keterkaitan antara beberapa surat. Nah, sekalian, hisab ya. Hisab itu ada beberapa macam menurut ulama. Ada yang namanya hisab i'rad. Hisab i'rad itu hisabnya orang-orang muslim yang ditampakkan saja. Terus orang muslimnya mungkin maju kemudian alaisa tadkur bidam bikada wa bidam bikada. Apakah kamu ingat dosa ini? Ingat ya Allah, bala ya Rabbi. Ingat dosa ini, ingat dosa ini, ingat. Kamu pernah ke sini, ingat. Nah, kemudian terus sataratu hadzal yaum. Aku menutup dosa-dosamu hari ini. Maka kemudian dia masuk ke dalam surga. Itu ada hisab mi'raj. Ada yang hisab yang langsung. Jadi dia tidak ada hisab sama sekali. Dan langsung masuk surga. Ada yang hisab yang munaqashah atau hisab yang berbantah-bantahan. Jadi kalau yang orang-orang yang keburukannya lebih banyak, nah itu akan dicek ulang terus sehingga keburukannya dia itu harus mereka ganti dengan adab. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kasus misalnya kebaikannya itu mutasawiyan baina sayyi'atihi wa hasanatihi atau sama. Kalau sama bagaimana? Maka ulama menyebutkan ada tempat namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah tempat mereka yang mutasawiyan baina sayyi'atihi wa hasanatihi, yang sama antara timbangan kebaikan dan kejelekannya. Maka di situ kalau melanjutkan pesani nanti di Al-Qur'an itu wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ketika mereka ditampakkan ahli neraka, langsung mereka berdoa rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami sebagai golongan orang-orang yang zalim yang masuk ke dalam neraka. Artinya mereka itu wedi nek masuk ke dalam neraka. Mereka tempatnya adalah Al-A'raf niku menurut para ulama. Terus Bapak sekalian, monggo kita sedaya nggih sami ndedonga mugi-mugi hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita mugi-mugi lebih banyak daripada kejelekan kita. Sambil kita syukuri bahwa kita itu masih muslim, masih diberikan keimanan, dan juga kita usahakan apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah wasilah kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita la yadkhulun nasu jannata bi amalihi atau kama qala Rasul.
tidak akan masuk surga seseorang itu dengan amalnya saja. Amalnya itu hanya wasilah untuk mendapatkan ridho. Terus misalnya setorannya Allah niki amal kula dicek kali Allah Taala, ya wis bagus diridhoi. Nah niku ya wis bagus niku kan hak prerogatifnya Allah nggih. Mungkin saged misalnya ya Allah niki amal kula. Ning kan Allah Maha pirsa nggih. Di situ mungkin ada riyaknya, di situ ada sum'ahnya, di situ ada takaburnya. Kan Allah misalnya menolakkan gitu. Ini tuh hak prerogatifnya Allah. Makanya kita doa kita Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Niku adalah filter amal kita. Filter amal kita itu ya cuma ini karena kita itu hati kita sendiri kita kan nggak bisa mengendalikan ya. Nggak bisa mengendalikan. Nek pas imannya bagus, beramalnya insya Allah fine saja. Nek pas imannya nggak bagus, beramalnya kita kan macam-macam kadang-kadang saat tekani, kadang-kadang tidak sempurna, kadang-kadang ada unsur riya, sum'ah dan seterusnya. Itu kan harus ada filternya. Filternya adalah doa kita yang diajarkan Rasulullah, yaitu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Niku sangat masyhur sekali niku kita waos di saat setelah kita beramal atau di tengah-tengah kita beramal atau yang lebih baik dijadikan zikir kita. Maka kita mengkasih kalian doa Allah ala hadirin wa kulli amalina sholihah al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asbi innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.